Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 171. Curhat. Randi makan di sebuah restoran bersama dengan Dr. Sheila. Mereka memilih restoran yang dekat dengan rumah sakit agar tidak terjebak macet ketika kembali ke rumah sakit. Mas pengen ngomong, Randi berkata ketika sudah selesai makan. Ngomong apa? Tanya Dr. Sheila. Randi menarik nafas dengan panjang, kemudian menghembuskannya secara perlahan-lahan. Kenapa aku tidak bisa sedikit bersikap romantis? Batin Randi. Padahal dirinya ingin memberikan suasana romantis untuk dokter pujaan hatinya. Namun lagi-lagi Randi tidak bisa melakukan hal itu. Jangankan untuk bersikap romantis, untuk berbicara saja dirinya sudah sangat gugup seperti ini. Mas, tarik nafas panjang, kemudian hembuskan secara perlahan-lahan. Lakukan sampai suasana hati terasa membaik. Sheila memahami seperti apa gugupnya pria saat ini duduk di sampingnya, mengajarkan cara untuk menetralkan rasa gugup tersebut. Randi menganggukkan kepalanya dan menuruti apa disarankan oleh Dr. Sheila. Mas ingin cerita, ini tentang keluarga Mas. Niat hatinya untuk minta Dr. Sheila menjadi istrinya terpaksa ditunda, mengingat dirinya tidak bisa mengutarakan niatnya. Sheila memandang Randi dan menganggukkan kepalanya. Bukankah Mas dulu pernah bercerita kalau Mas hanya punya ibu dan dibesarkan oleh ibu Mas saja? Randi menatap Dr. Sheila dengan raut wajah yang serius. Iya Mas, Sheila masih mengingat bahwa Randi pernah menceritakan tentang ibunya. Setelah hampir 30 tahun, akhirnya Mas bertemu dengan ayah. Randi diam. Mata Sheila terbuka lebar ketika mendengar ucapan Randi. Yang terlintas dalam pikirannya saat ini adalah permusuhan Randi dengan ayahnya. Terus, bagaimana bisa ketemu? Tanya Sheila. Apa adik masih ingat papanya Amera? Tanya Randi. Sheila menganggukkan kepalanya. Ia sudah mulai merasakan sesuatu yang tidak baik. Pak Johan ya Mas, Sheila memastikan kembali. Ia diam menatap Randi. Iya, Papa Amera adalah ayah Mas. Randi sedikit tersenyum. Ada rasa kasihan ketika menatap wajah tampan saat ini duduk di sampingnya. Sheila tidak bisa membayangkan seperti apa perasaan Randi ketika mengetahui bahwa wanita yang dijaganya di rumah sakit adalah adiknya sendiri. Apa Mas bisa cerita sama Ella mengenai ini? Tanyanya. Randi menganggukkan kepalanya. Ketika mengetahui Papa Amera adalah ayah Mas begitu sangat marah karena Mas merasa dia laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Namun ternyata setelah beberapa bulan Amera meninggal. Mamanya juga meninggal. Maksud Mas, Bu Feni sudah meninggal? Tanya Sheila. Randi menganggukkan kepalanya. Jadi sekarang Pak Johan tidak memiliki siapa-siapa? Tanya Dr. Sheila. Apa yang disampaikan oleh Randi membuatnya begitu sangat kasihan. Dirinya tidak menyangka musibah ini menimpa orang tua dari pasiennya. Kedua orang tuanya masih ada, jawab Randi. Dokter cantik itu masih tidak bingung dengan apa yang saat ini dengarnya. Ini rasanya ia banyak bertanya, namun setiap kalimat yang ingin dipertanyakannya tidak bisa lolos dari bibirnya. Mas sudah dengar semua cerita tentang ayah dan juga ibu, bahkan alasan mengapa ayah meninggalkan ibu. Apa Mas bisa menerima semuanya? Tanya Sheila. Randi menganggukkan kepalanya. Ayah tidak bersalah dalam hal ini. Dia pergi meninggalkan ibu karena paksaan dari kedua orang tuanya. Mereka tidak suka dengan ibu karena status. Mas tahu semuanya karena kakek dan nenek Mas yang menceritakannya. Mereka mengakui semua perbuatan yang mereka lakukan agar memisahkan ibu dan ayah. Di sini kami semua korban, termasuk Amera, Tante Feni dan Andini. Randi berkata dengan menahan rasa sakit di dadanya. Bila mengingat apa yang dilakukan oleh nenek kakeknya,
Randi merasa tidak mampu memaafkan kedua manusia itu. Terlalu dalam rasa sakit yang terasa di hatinya. Rasa sakit ini dirasakannya berdua dengan ibunya. Bayangan di masa kecilnya, sikapnya selalu menunjukkan kedewasaan di depan ibunya. Semua tidak jelas di pandangannya. Bahkan dirinya tidak pernah bermain dengan anak seusianya. Ia lebih memilih menemani ibunya dan membantu ibunya bekerja. Sheila begitu sangat kesal dan juga marah saat mendengar ucapan Randi. Meskipun dirinya hanya mendengar tidak keseluruhannya, Randi hanya menceritakan poin terpenting dalam permasalahannya. Terus bagaimana kelanjutannya? Ayah masih begitu sangat mencintai ibu dan dia ingin kembali menikah sama ibu. Ibu Mas menerimanya? Tanya Sheila. Iya, ibu menerima. Ibu hanya mencintai ayah. Mas bisa melihat itu semua. Jadi Mas tidak menghalangi mereka untuk kembali bersama. Andainya dulu mereka terpisah karena keadaan yang memaksa, kini mereka sudah bisa bersama. Setidaknya di hari tuanya, mereka bisa menikmati kebahagiaan. Randi tersenyum. Sheila menatapnya dengan penuh kekaguman. Anak mana yang mampu menerima semuanya dengan lapang dada seperti Randi? Mas tidak benci dengan ayah Mas? Tanya Sheila lagi. Randi menggelengkan kepalanya. Mas justru kasihan melihatnya. Mas tidak bisa membayangkan seandainya Mas yang ada di posisi ayah pada saat itu. Mas begitu sangat emosi mendengar nenek dan kakek Mas menceritakan semuanya. Mas begitu sangat marah kepada mereka. Mengapa ada manusia yang seperti mereka? Ibu yang dipandang rendah namun mampu mendidik Mas menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dan menjadi laki-laki yang memiliki prinsip dalam hidup. Namun mereka yang mengakui terhormat melakukan hal yang begitu sangat memalukan. Randi berkata dengan wajah yang sangat marah. Ia tidak bisa menutupi rasa marahnya kepada nenek dan kakeknya. Terus sekarang bagaimana? Tanya Sheila. Ibu dan ayah akan menikah lagi. Nanti bila mereka menikah, ada ikut ya? Randi tersenyum. Sheila menganggukkan kepalanya. Alhamdulillah, Ella sangat senang dengannya. Ini kisahnya happy ending. Sheila ikut merasa kebahagiaan kedua orang tua calon mertuanya. Nenek sama kakek Mas gimana? Tanyanya. Mereka sudah tidak mau menghalangi hubungan ayah dan ibu. Bahkan mereka sangat merestuinya. Mereka menyesali apa yang dulu mereka lakukan. Jadi sekarang ceritanya sudah damai? Tanya Sheila dengan tersenyum. Randi menggelengkan kepalanya. Mas belum berdamai dengan kakek dan nenek. Mas masih merajuk, ucapnya. Sheila tersenyum memandang wajah Randi. Ternyata Mas bisa merajuk juga ya? Sheila dengan sengaja menggodanya. Ya bisalah, Mas ini manusia biasa. Randi sedikit tersenyum. Sudah berapa sih umur kakek dan nenek? Tanya Sheila. 70 tahun ke atas sepertinya, jawab Randi. Mereka sudah minta maaf dan sebaiknya Mas maafkan saja, karena mereka sudah sangat tua. Kasihan bila Mas tidak maafkan mereka. Semakin banyak usia, semakin sedikit sisa umur di dunia. Itu artinya kita tidak tahu kapan mereka akan dipanggil. Sayangi mereka selagi mereka masih ada. Selaku cucu yang baik dan soleh, Mas harus bisa memberikan maaf untuk mereka. Sheila tersenyum. Randi diam memandang Sheila. Sudah, gak boleh marah, apalagi sama nenek dan kakek sendiri. Sheila membujuknya. Semuanya butuh waktu. Mas harus menata hati dan perasaan Mas terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, apa yang mereka lakukan, Mas yang merasakan imbasnya. Hampir 30 tahun Mas merindukan ayah dan tidak pernah sekalipun berjumpa dengannya. Bahkan saat Mas lahir, Mas tidak pernah melihatnya. Randi mencurahkan isi hatinya. Sheila tersenyum ketika mendengar ucapan Randi. Ella tahu rasa itu pasti ada, tapi Mas harus mencoba untuk memaafkan kakek dan nenek Mas. Ella yakin Mas bisa melakukannya. Randi diam dan menganggukkan kepalanya. Niatnya juga nggak marah lama kok, biar mereka usaha bujuk Mas. Randi tertawa kecil.